Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Para jamaah rahimakumullah, sahabat Abu Ubaidah memiliki sikap yang agung di berbagai peperangan. Di antaranya dalam perang Badar. Perang Badar ini perang yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Ada yang tahu kapan terjadinya perang Badar? Tanggal berapa? Perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi. Ini perang yang pertama dalam Islam, perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam perang ini, sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu qatala qitalan sadidan. Beliau berperang dengan gagah berani. Sampai-sampai orang-orang musyrik tidak berani mendekati Abu Ubaidah. Namun di sana ada seorang penunggang kuda, yatasadda lahu katsiran, yang selalu mengincar Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah berusaha untuk menghindarinya, tidak mau berhadapan dengannya. Falamma aktsara ar-rajulu min at-tasaddi li Abi Ubaidah hajama alaihi kal asadid dar. Tatkala si penunggang kuda terus mengincar Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah melawannya. Kal asad ad-dari, seperti singa yang ganas. Faqatalahu syarra qatlatin, dan berhasil membunuhnya. Atadaruna man huwa maktul? Tahukah kalian siapakah si penunggang kuda ini? Innahu walidu Abi Ubaidah. Sesungguhnya penunggang kuda itu adalah ayah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah membunuh ayahnya di perang Badar. Terkait peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah, ayat yang dibaca sampai hari kiamat, yakni surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang
loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak ada orang beriman yang loyal kepada musuh-musuh Allah, tidak ada. Kalau seandainya ada orang beriman yang loyal kepada musuh-musuh Allah, maka keimanannya dipertanyakan. Imannya benar atau tidak benar. Orang beriman tidak ada yang loyal kepada musuh-musuh Allah. Walaupun musuh-musuh Allah itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini balasan orang-orang yang tidak loyal kepada orang-orang kafir. Walaupun orang-orang kafir itu adalah keluarganya. Apa balasannya? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan dalam hati-hati mereka. Keimanan mereka sudah teruji. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Tentu ini tidak ringan, atau tidak mudah. Dan Allah akan masukkan mereka dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah hizbullah, golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mendapatkan keutamaan ini. Allah benarkan perbuatan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah loyal kepada Allah dan Rasul-Nya. Said bin Abdul Aziz dan yang lainnya berkata, ayat ini surat Al-Mujadalah ayat 22 turun berkenaan dengan Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah ketika dia membunuh bapaknya di perang Badar. Jadi sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Abu Ubaidah yang membunuh bapaknya di perang Badar. Walihadza qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina ja'alal amra sura ba'dahu fi ulaika sittah. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyerahkan perkara khalifah kepada 6 orang. Jadi sebelum Umar meninggal, Umar menunjuk 6 orang untuk membahas siapa di antara ke-6 orang ini yang berhak menjadi pemimpin pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walau kana Abu Ubaidah hayyan lastalaftuhu, kata Umar, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, niscaya saya akan pilih dia sebagai penggantiku. Saya akan angkat dia menjadi pemimpin. Namun Abu Ubaidah sudah meninggal. Jadi Abu Ubaidah lebih dahulu meninggal daripada Umar bin Khattab. Kata Umar, kalau Abu Ubaidah masih hidup, saya akan pilih dia sebagai penggantiku. Fayalaha min mawqifin azim li Abi Ubaidah yulakinu fihi ad-dunya kullaha darsan aziman liya'lamu annal wala innama yakunu lillahi wa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin. Sungguh ini adalah sikap yang agung yang dimiliki oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah memberikan pelajaran yang besar kepada seluruh dunia ini, kepada kita semua, ya, bahwasanya al-wala,
loyal kita itu hanya untuk Allah, untuk Rasulullah, dan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita harus loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Wa annal bara' la budda ay yakuna min a'da'illahi jalla wa ala. Adapun disloyalitas itu kepada musuh-musuh Allah, kepada musuh-musuh Allah. Loyal kepada orang-orang yang beriman, kepada Allah dan Rasulnya, dan disloyalitas kepada musuh-musuh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 55, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya yang seharusnya kalian loyal kepadanya hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas loyal itu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggu azab dari Allah, maka tunggulah hingga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini dalil bahwasanya loyal kepada selain Allah itu adalah perbuatan yang fasik, perbuatan yang fasik. Perhatikan ya para jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita mau bahas tentang loyal ini sangat luas pembahasannya. Sangat luas pembahasannya, termasuk bentuk loyal kepada kaum muslimin adalah memilih pemimpin yang muslim. Ya, memilih pemimpin yang muslim. Tidak boleh kita memilih pemimpin dari kalangan musuh-musuh Allah, tidak boleh. Loyal kita kepada kaum muslimin, loyal kita kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada musuh-musuh Allah. Taib, ini pelajaran yang diberikan oleh Abu Ubaidah dalam perang Badar. Para jamaah rahimakumullah, di perang ini Abu Ubaidah melawan bapaknya sendiri. Kemudian para sahabat juga melawan keluarga mereka. Ini ada buku Sirah Nabawiyah. Kanati hadhil ma'rakatu ma'rakatan bainal kufri wal iman. Jadi perang ini, perang Badar, adalah perang antara kekufuran dan keimanan. Qatala fiha ar-rajulu ammahu wa abah. Dalam perang ini seseorang memerangi pamannya, memerangi ayahnya, wa ibnahu wa akhahu, anaknya dan saudaranya. Tuh bayangkan, antum perang lawan keluarga antum. Ini ujian yang sangat berat. Para sahabat berhasil melewatinya di perang Badar.
Qatala fiha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalahu Al-As bin Hisham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di perang ini membunuh pamannya Al-As bin Hisham. Khal ini paman dari jalur ibu. Kalau am itu paman dari jalur ayah. Umar memerangi pamannya sendiri Al-As bin Hisham. Wa wajaha fiha Abu Bakrin ibnahu Abdurrahman. Abu Bakar memerangi putranya sendiri Abdurrahman. Ketika itu Abdurrahman belum masuk Islam. Abdurrahman ada di barisan orang-orang kafir, sementara Abu Bakar ada di barisan kaum muslimin. Abu Bakar memerangi anaknya sendiri. Makanya kata Abdurrahman, setelah Abdurrahman masuk Islam, kata Abdurrahman, wahai ayahku, ya, di perang Badar saya selalu menghindar. Saya tidak mau berhadapan dengan ayah. Kata Abu Bakar, adapun saya, kalau saya ketemu kamu, saya habisi kamu. Wa asarra fiha al-muslimun al-Abbas wa huwa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin menawan Abbas, paman Nabi. Ketika itu Abbas belum masuk Islam. Abbas belum masuk Islam di perang Badar. Dia masih berada di barisan kaum musyrikin. Dia ditawan oleh kaum muslimin. Wa hakaza in qata'at fiha silatul qarabah. Demikianlah ya, pada saat itu terputus hubungan kekerabatan, loyal kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa a'lallahu fiha kalimatul iman ala kalimatil kufri. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimat iman di atas kalimat kufur. Wa farraqa bainal haqqi wal batil. Allah pisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Fasummiya dzalikal yaum biyaumil furqan. Maka hari itu dikenal dengan hari Al-Furqan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara iman dan kufur dan antara kebenaran dan kebatilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pelajaran yang sangat penting tentang al-wala wal bara. Loyal dan disloyal. Loyalitas dan disloyalitas itu termasuk prinsip ajaran Islam. Termasuk prinsip ajaran Islam dan akan kita dapati dalam pelajaran-pelajaran akidah. Pelajaran-pelajaran akidah. Baik, kemudian dalam perang Uhud, kalau tadi perang Badar, sekarang perang Uhud. Abu Ubaidah juga memberikan pelajaran yang sangat agung dalam perang Uhud. Ada yang tahu kapan terjadinya perang Uhud? Kapan terjadinya perang Uhud? Kapan terjadinya perang Uhud? Hari Jumat, tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriyah. Di tahun berikutnya. Tadi perang Badar terjadi kapan? Tahun kedua Hijriyah. Perang Uhud setahun berikutnya, tahun ketiga Hijriyah. Di perang Badar orang-orang musyrik kalah. Kemudian mereka melakukan pembalasan di perang Uhud. Kalau perang Badar berapa lawan berapa? 300 lawan 1000. 300 lawan 1000. 300 kaum muslimin, 300 lebih ya, 312 atau 313 melawan 1000 pasukan kaum musyrikin. Di perang Uhud berapa lawan berapa? Di perang Uhud berapa lawan berapa? 3000 melawan 700 orang. 3000 melawan 700 orang. 3000 orang-orang musyrik melawan 700 kaum muslimin. Awalnya jumlah kaum muslimin 1000. Namun ya
Abdullah bin Ubay. Ketika itu dia ikut, dia membelot. Abdullah bin Ubay ini orang munafik. Kemudian dia pengaruhi yang lain sehingga 300 orang memisahkan diri. 1000 kurang 300 tersisa 700 orang. Para jamaah rahimakumullah, di perang Uhud siapa yang menang? Siapa yang menang? Kaum muslimin atau musyrikin? Orang-orang musyrik. Yang menang orang-orang musyrik. Kalau perang Badar, yang menang kaum muslimin. Di perang Uhud, yang menang orang-orang musyrik. Kenapa orang-orang musyrik mereka bisa menang? Mereka bisa mengalahkan kaum muslimin karena para pemanah mereka tidak taat kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab kekalahan. Kata para ulama, sebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud karena sebagian sahabat, pasukan pemanah, mereka tidak taat kepada perintah Rasul. Ini poin penting para jamaah. Jadi kalau kita tidak taat kepada perintah Rasul, kita akan kalah. Kita akan kalah karena kita tidak taat kepada perintah Rasul. Kalau dulu kaum muslimin kalah karena tidak mentaati satu perintah Rasul, gimana dengan kondisi kita sekarang? Banyak sekali perintah Rasul yang tidak kita taati. Bagaimana kita bisa mengalahkan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, sementara kita melanggar perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pasukan para pemanah tidak taat kepada perintah Rasul, inkashafa al-muslimun, kaum muslimin kalah dan terpukul mundur. Wa ajhaza alaihim al-musyrikun, orang-orang musyrik menghabisi mereka. Wa asabu minhum man asabu wa kana yawm bala wa tamhis. Banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dan hari itu adalah hari ujian dan hari cobaan di mana Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memuliakan kaum muslimin bisyahadah dengan mati syahid. Hingga sampailah musuh-musuh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ingin membunuhnya dan mencincang jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terbunuh, ini terbunuh. Di belakang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kusirat rubaiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Patah gigi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Gigi Nabi sampai rompal, patah. Wasujja fi wajhihi, wajahnya terluka. Faja'ala dam yasilu ala wajhihi, hingga darah itu mengalir pada wajahnya. Waja'ala yamsahu dam wa huwa yaqul kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim. Ketika wajah Nabi meneteskan darah, Nabi mengusapnya, ya, sambil berkata, bagaimana bisa suatu kaum akan beruntung di mana mereka melukai wajah Nabi mereka, padahal Nabi mereka mengajak mereka kepada Rabb-Nya. Bagaimana mereka bisa beruntung? Mereka melukai wajah Nabi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Imran tentang hal ini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Aw yatuba 'alaihim, atau Allah akan terima tobat mereka, atau Allah akan mengazab mereka,
karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Para jamaah rahimakumullah, jadi di perang Uhud gigi Nabi rompal, wajahnya terluka dan seterusnya. Bahkan Nabi hampir terbunuh. Jadi ternyata Nabi itu tidak kebal. Nabi itu nggak kebal senjata. Luka wajahnya, patah giginya. Kalau seandainya ilmu kebal itu bermanfaat bagi Islam, itu sudah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ternyata mereka tidak kebal, sama seperti kita biasa ya, terluka. Wa kanat akhraja sa'atin binisbati ila hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah saat-saat yang paling sulit dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fursatan zahabiyatan binisbati ilal musyrikin, dan itu kesempatan emas bagi orang-orang musyrik. Ingat, orang-orang musyrik sejak dahulu ingin membunuh Nabi. Sejak kapan orang musyrik ingin membunuh Nabi? Sejak kapan? Sejak di Mekah. Sejak di Mekah mereka rapat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi disuruh hijrah. Udah hijrah, tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Udah sejak lama mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ingin membunuh Nabi? Kenapa? Ya karena dakwah yang beliau sampaikan, karena Islam yang beliau bawa. Walam yatawana al-musyrikun fi intihas tilkal fursah, maka kaum musyrikin ya tidak berlambat-lambat dalam mengambil kesempatan tersebut. Mereka memfokuskan serangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sangat berharap bisa menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan emas untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Abi Waqqas, dia melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga terkena ya bagian samping tubuh Nabi. Wa usibat rubaiyatuhul yumna as-sufla wa kalamat syafatuhu as-sufla, sehingga ya gigi seri bagian kanan yang bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam patah. Kemudian juga bibir beliau bagian bawah terluka kena lemparan batu. Giginya patah, bibirnya terluka. Kemudian Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, dia maju, fasajjahu fi jabahatihi, dia lukai jabah, dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah penunggang kuda yang paling celaka, Abdullah bin Qami'ah. Daraba ala atikihi bisayf darbatan anifah. Dia tebaskan pedangnya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tebasan yang sangat keras, yang karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit lebih dari sebulan. Nabi dikeroyok oleh orang-orang musyrik. Tetapi tebasan tersebut tidak berhasil menembus dua baju besi yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tebaskan lagi pedangnya dengan tebasan yang kuat pada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tebasan yang pertama, sehingga dua lingkaran gelang topi besi Nabi sallallahu alaihi wasallam menusuk pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Qami'ah berkata, "Khudha wa ana ibnu Qami'ah." Rasakan ini, saya adalah putra Qami'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata sambil mengusap darahnya, "Semoga Allah membinasakanmu." Dan dia mati. Pada akhirnya nanti Abdullah bin Qami'ah mati, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, mana sahabat-sahabat yang lain? Kenapa Nabi bisa diserang? Kenapa Nabi bisa dikeroyok oleh orang-orang musyrik? Mana sahabat-sahabat yang lain? Ada beberapa orang yang tetap tegar, teguh membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Di antaranya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi mereka juga diserang. Ini musuh yang serang banyak. Mereka juga sedang menghadapi musuh. Nabi diserang, mereka juga diserang. Namun mereka tidak meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ubliya yauma Uhud balaan hasana. Ketika itu Abu Ubaidah diuji dengan ujian yang sangat berat. Tatkala dia melihat dua lingkaran gelang topi besi Nabi yang menusuk pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Ubaidah dia cabut ya dua lingkaran tersebut. Dia cabut dengan apa? Dia bukan cabut dengan tangannya, bukan. Tapi dia cabut dengan giginya. Dia cabut dengan giginya. Dia gigit pelan-pelan supaya apa? Tidak menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicabut dengan giginya. Itu saking dalamnya, ya, sampai kedua gigi depan Abu Ubaidah patah. Digigit ya pelan-pelan sampai kedua giginya patah. Ini gigi depan patah. Namun apa yang terjadi? Fahasuna sagruhu bizihabihima. Ternyata dia tambah tampan dengan patah dua gigi depannya. Dia tambah terlihat tampan, masya Allah. Sampai-sampai dikatakan maru'iya hatmun qattu ahsanu min hatmi Abi Ubaidah. Belum pernah dilihat orang yang dua gigi depannya patah yang lebih tampan dari Abu Ubaidah. Dia jadi orang tampan. Biasanya kalau gigi depannya patah jadi jelek ya, jadi lucu. Kalau Abu Ubaidah tidak, dia lebih terlihat tampan. Lihat para jamaah rahimakumullah, bagaimana adab para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak cabut dengan tangannya, dia cabut dengan giginya karena dia tidak mau menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah habis waktunya. Udah habis waktunya. Ini masih panjang kisahnya ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.